Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Gaiden chapter ke-31, yang mana pada video kali ini setelah pertarungan Hattori Hanzo versus Sasaki Kojiro yang dimenangkan oleh Hattori Hanzo, kita akan diperlihatkan persiapan untuk ronde berikutnya, yang mana akan spektakuler dan bahkan akan makin banyak konflik. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saya tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana kekalahan dari Sasaki Kojiro melawan Hattori Hanzo. Kemudian semua orang pun mengatakan, wah, aku melihat pertarungan yang bagus. Ho. Inshun, jika dalam pertarungan serius belum tentu orang dengan kemampuan bertarung yang bagus yang akan menang. Ini adalah pengalaman belajar yang bagus untukmu. Tokugawa Ieyasu berkata, sudah kuduga, ini semakin menarik. Apa ini alasannya ya mereka menamakan Tenkaichi? Kemudian Miyamoto Musashi yang kesal mengatakan, Hanzo menang. Brengsek. Apanya yang aku ingin kau tahu tentang pedangku, Keparat sialan. Kemudian di sini sponsor dari Sasaki Kojiro berkata, tidak mungkin. Akhir pertarungannya. Kemudian salah satunya berkata, apa ini artinya? Keajaiban apapun bisa terjadi di dunia para monster yang memakan satu sama lain, Akechi? Tapi ya, kurasa usaha dan kerja keras boneka kecilmu masih belum cukup kuat, ya kan? Akechi pun berkata, apa? Tenang saja, jangan depresi seperti itu. Kanemaki Dono, keberadaanmu di dunia ini cukup berharga untuk memberikan makanan lezat bagi para monster untuk bersinar. Kemudian setelah itu kita pun bisa melihat Tokugawa Ieyasu yang menghampiri Hattori Hanzo. Dia mengatakan, Hanzo. Suara ini, ucap Hanzo. Kemudian Tokugawa Ieyasu berkata, Tuan, aku akan ke sana. Kau diam saja di sana. Tuan memang sangat baik sampai rela jauh-jauh datang kemari. Tapi sekarang entah bagaimana aku bisa memamerkan kebodohanku. Lalu dari situ Hattori Hanzo pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian para dokter pun langsung datang karena dipanggil oleh Tokugawa Ieyasu. Setelah itu Tokugawa Ieyasu mengatakan, Hanzo, bahkan kau pun sampai seperti ini. Kau bahkan merelakan tangan kirimu sebagai umpan untuk meraih kemenangan. Kemudian penasehatnya mengatakan, Tokugawa Dono, apa kau ingat Ieyasu? Kata-katamu sebelum pertarungan ini dimulai, Hanzo tidak bertarung untukku, melainkan dia bertarung untukmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup sampai usia ini. Aku bukan wadah bagi dunia ini. Tapi kalau aku menjadi seorang penguasa, aku bisa memilih penguasa berikutnya setelah diriku. Meskipun tetapanmu menuju Akechi, kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada negara ini kalau dunia berlalu begitu saja. Itulah alasan kenapa Hanzo dan orang-orang itu bertarung mati-matian. Ada apa, Ieyasu? Kemudian nampak Tokugawa Ieyasu yang di sini terkaget seperti melihat sesuatu. Kemudian Tokugawa mengatakan, apa kau tidak punya niatan untuk menjadi penguasa lagi? Ucap Tokugawa Ieyasu. Setelah itu kita pun diperlihatkan oleh wasit. Putaran pertama Tenkaichi pertarungan kelima. Setelah pertarungan mematikan itu, Hattori Hanzo keluar sebagai pemenang di ronde kelima. Tapi kita pun melihat adegan di belakang dia pasti jatuh ke sisi lain. Kemanapun aku mencari dia, area ini aku tidak bisa menemukannya. Dasar bodoh, cari dengan teliti. Cih, apa maksudnya ini? Yang mana pada saat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang mencari Sasaki Kojiro yang terjatuh dari lantai yang begitu tinggi di pagoda. Kemudian setelah itu kita pun melihat Akechi yang menyusuri lorong bersama anak buahnya. Kemudian di sini dia mengatakan, kurasa dia pria yang seperti kenapa Itosai sampai pergi meninggalkan gurunya dulu. Tapi ya, akan lebih baik baginya kalau aku menyerahkannya dengan cara ini, iya kan? Korewa, kau sudah bangun rupanya, Sasaki Kojiro. Yang ternyata kali ini Sasaki Kojiro masih hidup dan belum mati. Dia hanya terjatuh dan masih sadarkan diri. Dia pun mengatakan, begitu ya, jadi kau yang sudah menyelamatkanku, Akechi Mitsuhide. Akechi pun mengatakan, lebih tepatnya aku menyembunyikanmu daripada menolongmu. Kau jatuh dari menara kastil dan hanya patah tulang di 4 atau 5 tempat.
Aku gagal menguasai dunia dengan kemampuan dan keberuntunganmu. Tapi, bukankah akan menjadi masalah besar kalau ada orang yang tahu kalau aku masih hidup? Apa tujuanmu sebenarnya? Bukankah kau marah karena gagal menaklukkan dunia? Akechi menjawab, ya, ini cuma sebuah kisah dariku. Aku sudah lama mengetahui bahwa orang-orang di seluruh dunia itu membosankan. Aku hanya ingin membuat Tenkaichi ini lebih menyenangkan, itu saja. Ini untukmu. Itu hadiah dariku, yang mana kita bisa melihat bahwa kepala dari guru Sasai Kojiro dipenggal oleh Akechi Mitsuhide. Bahkan di sini Akechi pun mengatakan, sekarang kau bukan lagi boneka pembunuh mekanika Jisai. Kau, bagaimana menurutmu, Sasai Kojiro di sini? Sekali lagi, apa kau mau bergabung denganku untuk membuat Tenkaichi lebih menyenangkan lagi? Bukankah kau juga masih ada urusan yang belum selesai di Tenkaichi ini, iya kan? Setelah itu kita pun diperlihatkan panel tepatnya di kediaman klan Satsuma, Osaka Kamiyashiki. Di sini orang-orang mengatakan, mulai sekarang aku akan memintamu untuk memulai upacaranya. Jangan biarkan kepiting sampai menderita. Begitulah, ngomong-ngomong, aku Yoshihisa sampai menyeret diriku sendiri sampai ke Osaka. Jadi aku tidak akan bisa kembali kalau klan Satsuma belum menjadi bagian dari dunia. Apa kita bisa, Yang lebih penting adalah yang mana kita bisa melihat bahwa seseorang dengan pola makan yang sangat tinggi, bahkan seperti raksasa, dia sendiri memakan makanan tersebut seperti tidak ada ampun. Bahkan dia mengatakan, ikan atau kuda ya, makan, lalu tidur, lalu bunuh. Aku tidak peduli lagi tentang hal itu. Kemudian seseorang mengatakan, ini silahkan pelajari tentang seni pedang yang diwariskan oleh klan Shimazu. Katana tajam ya, siapa mangsaku? Di sini, armor besi, klan Oda. Boleh juga, Oda ya adalah musuh. Aku bisa merasakan kekuatannya. Yang mana di sini orang itu membulatkan tekad, lalu mengatakan bunuh semua musuh. Dan kita pun bisa melihat bahwa armor baja tersebut langsung terbelah menjadi dua akibat kekuatan yang sangat luar biasa. Di sini semua orang mengatakan, dia terlalu kuat untuk disebut dengan tebasan. Terlalu kuat, terlalu merusak. Rasanya enak sekali. Daging dan darah ini adalah pedang Yoshihisa ya. Bilahnya bisa memotong sebesar itu. Kemudian Yoshihisa pun mengatakan, hancur semuanya dia hancurkan. Karena itu adalah Satsuma. Karena itu adalah pedangku. Pedang ini adalah milik Oda. Ya, dewa, aku akan memotongnya sampai ke lehernya dengan Satsuma Shimazu, Jigen, Ryu, bersama dengan Togo. Ya, aku akan mengambil alih dunia dari tangan Oda Nobunaga, ucap orang tersebut, yang mana dia merupakan pedang perkasa yang akan menebas langit dan menebas pertahanan dari Oda Nobunaga. Nah, itulah Minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Getesen chapter ke-31. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Saya Genbi Sensei, and bye-bye!